warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamila Ulia dari Prodi PGSD dengan NIM 857271. Saya akan mempresentasikan hasil RPP saya dengan mata pelajaran matematika yang berjudul penjumlahan, cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek kelas 3. Selamat menyaksikan. Satuan Pendidikan SD, mata pelajaran matematika kelas 3 semester ganjil, materi pembelajaran penjumlahan, cara susun panjang dan cara susun pendek dengan alokasi 2 kali 35 menit. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep penjumlahan dengan cara susun panjang dan cara susun pendek. Lalu yang kedua, menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan cara susun panjang dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan cara susun pendek dengan benar. Dan yang keempat, meningkatkan ketelitian dan kemampuan berhitung siswa. Lalu yang B itu ada materi pembelajaran. Nah, contohnya itu ada penjumlahan cara bersusun. Gimana caranya? Nah, sini ada contohnya 54 ditambah 29. Kita berhitung menggunakan cara susun panjang dulu, yaitu 54 sama dengan 50 ditambah 4. Lalu di bawahnya ditaruh ada angka 29. Di sampingnya 20, di sini 9. Nah, dikasih garis tambah. Nah, lalu bikin sama dengan lagi 50 tambah 20 ditambah 4 ditambah 9. Kita hitung 50 tambah 20 itu hasilnya 70. Lalu ditambah 4 tambah 9 itu 13. Berarti 70 ditambah 13 hasilnya 83. Oke. Lalu yang kedua itu ada penjumlahan cara susun pendek. Contohnya 54 ditambah 29. Kita pakai cara disusun ke bawah, itu hasilnya 83. Nah, langkah-langkahnya yaitu 4 ditambah 9 sama dengan 13. Tulis angka 3 dan simpan 1. Nah, 5 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 8. Jadi hasilnya adalah 83. Lalu yang C itu ada metode pembelajaran. Yang pertama itu ceramah, kedua tanya jawab, ketiga demonstrasi, keempat latihan soal. Lalu yang D, ada media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama papan tulis, kedua buku tulis, ketiga lembar latihan soal. Nah, sumber pembelajarannya itu dari buku Matematika SD kelas 3. Lalu yang E itu ada keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi penjumlahan seperti berapa hasil 54 ditambah 29? Lalu, apa perbedaan cara susun panjang dan cara susun pendek? Nah, yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Guru menjelaskan konsep dan langkah-langkah penjumlahan, cara susun panjang, serta cara susun pendek dengan contoh soal. Lalu yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Guru menggunakan berbagai variasi pembelajaran seperti yang pertama, menjelaskan menggunakan papan tulis, memberikan contoh soal, dan memberikan latihan individu. Dan yang keempat ada keterampilan memberi penguatan. Guru memberikan pujian, motivasi, dan apresiasi kepada siswa yang aktif dan menjawab dengan benar. Lalu yang kelima, ada keterampilan membaca. Siswa membaca materi, contoh soal, dan langkah-langkah penyelesaian penjumlahan. Dan yang keenam itu ada keterampilan menulis. Siswa menulis contoh soal, cara penyelesaian, dan hasil latihan di buku. Lalu yang ketujuh ada keterampilan menyimak. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai langkah-langkah penjumlahan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu ada keterampilan berbicara. Siswa menyampaikan jawaban dan menjelaskan hasil pengerjaannya di depan kelas. Lalu yang F ya. Yang F, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan 10 menit. Yang pertama, guru memberi salam, guru mengecek kehadiran siswa, guru melakukan apresiasi tentang penjumlahan, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan selama 50 menit. Yang pertama, guru menjelaskan materi penjumlahan cara susun panjang. Yang kedua, guru memberikan contoh soal dan penyelesaian. Dan yang ketiga, guru menjelaskan penjumlahan cara bersusun pendek.
Dan yang keempat, siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Dan kelima, siswa mengerjakan soal. Nah, latihan soal itu yang ada 4 soal ya. Yang pertama 43 ditambah 25 sama dengan, dan yang di nomor 2 67 ditambah 18 sama dengan, dan yang ketiga ada 125 ditambah 236 sama dengan, dan yang keempat 248 ditambah 132. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu dilakukan selama 10 menit. Nah, yang pertama, guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran, dan yang kedua, guru memberikan penguatan, yang ketiga, guru memberikan evaluasi, keempat, guru menutup pembelajaran. Lalu yang G itu ada penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap. Nah, dilihat dari sikapnya, dari keaktifan, kerjasama, dan juga penelitian. Lalu yang kedua itu ada pengetahuan. Siswa mampu mengerjakan soal penjumlahan, cara susun panjang, dan cara susun pendek. Dan yang ketiga itu ada keterampilan. Siswa mampu menyelesaikan langkah-langkah penjumlahan dengan benar. Nah, lalu di sini kita bikin kriteria ketuntasan. Siswa dinyatakan berhasil apabila memperoleh nilai minimal 75. Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan hasil presentasi RPP saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.